Wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Jemaah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kajian ba'da subuh Masjid Al-Muqarrabin yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, baik fisiknya dan mudah-mudahan juga rekeningnya, semua dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Di subuh hari ini tema yang akan kita bahas terarah menjalani sunnah. Kenapa harus terarah? Jemaah sekalian, sunnah Nabi itu adalah pedoman hidup kita. Kita sepakat ya, bahwa Nabi itu mengatakan bahwa ada dua hal yang kalau kita berpegang teguh pada dua hal itu maka tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah wa sunnata rasuli. Al-Quran dan sunnah itu menjadi pedoman hidup setiap muslim, kita sepakat. Dan Nabi menegaskan itu. Hanya saja dalam mengikuti sunnah Nabi itu ada ilmunya, ada kaidahnya. Ikut sunnah Nabi itu juga harus pakai ilmu ya. Karena kalau tidak, justru yang ada sunnah itu juga berpotensi untuk menyesatkan kalau pemahamannya tidak benar. Makanya ada salah seorang ulama abad kedua Hijriah namanya Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan al-haditsu madillatun illa lil fuqaha. Hadis itu, sunnah itu bisa jadi menyesatkan kecuali bagi mereka orang yang faham, fuqaha, orang yang tahu bagaimana cara memahaminya. Maka sekali lagi, ikut sunnah itu wajib, tapi mengikutinya juga butuh ilmu, mengikutinya juga butuh metode, kaidah-kaidah, sehingga kemudian kita tidak salah dalam memahami sunnah, apalagi menjalankannya. Karena sekarang mohon maaf Pak, banyak ya kata-kata sunnah itu menjadi label ya. Ada perumahan sunnah, ada apa lagi, hotel sunnah, kajian sunnah, bahkan ustadz sunnah. Nah, masalahnya adalah kita paham nggak apa itu sunnah? Ya. Kadangkala ya itu akhirnya menjadi ujungnya eksklusivitas. Seolah-olah yang tidak ikut kajian sunnah berarti tidak ikut sunnah. Nah, ini yang berbahaya. Jadi eksklusif jadinya gitu ya. Padahal kalau kita lihat ulama zaman dulu itu sangat hati-hati. Kalau kita katakan kajian sunnah atau apalah perumahan sunnah misalnya gitu ya, seolah-olah berarti kita mengambil nama Nabi sebagai embel-embel di situ ya. Seolah-olah itulah apa yang diinginkan Nabi. Nah, itu sebetulnya berat Pak ya, berat kita mengatakan bahwa kajian kajian sunnah, atau ustadz ini ustadz sunnah, atau perumahan ini perumahan yang sesuai sunnah, itu berat Pak, konsekuensinya besar. Kenapa? Karena kalau tidak, kenyataannya misalnya tidak sesuai dengan yang diinginkan Nabi, maka itu berarti berbohong atas nama Nabi. Padahal Nabi mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas namaku ya, dia berbohong atas namaku, maka siaplah tempat duduknya nanti di neraka. Berat Pak. Makanya ulama dulu itu sangat hati-hati. Misalnya ketika menjelaskan tata cara sholat, itu tidak mengatakan inilah sholat sesuai dengan sunnah Nabi. Enggak Pak. Para ulama zaman dulu sangat hati-hati. Kenapa? Karena kalau misalnya salah, misalnya tidak sesuai dengan sunnah, berarti kan berbohong atas nama Nabi kan gitu ya.
Makanya para ulama zaman dulu, ulama 4 mazhab, ulama salaf gitu ya, ketika mereka menjelaskan suatu hukum, ini sesuai pendapat saya, yang benar dari Allah, yang salah dari setan. Tapi bisa jadi salah kan gitu ya. Tidak menisbatkan itu langsung kepada Nabi, karena ini bahaya, konsekuensinya bisa besar. Makanya pentingnya kita untuk kemudian mempelajari apa itu sunnah ya. Sunnah itu sebetulnya apa sih? Itu pertama dulu ya, kita pahami dulu sunnah itu apa sebelum kita kemudian berkomitmen untuk mengikuti sunnah. Kita harus pahami dulu apa itu sunnah. Kalau Rasulullah SAW sebagai panutan kita sepakat ya, bahwa dalam Al-Quran juga disebutkan, misalnya surah Al-Anfal ayat 20 ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ya, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi sepakat ya, kita taat sama Allah berarti juga taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuk. Mereka tidaklah dikatakan beriman sampai menjadikan engkau ya Rasulullah sebagai sumber hukum. Jadi sumber hukum kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta tadi sudah ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah perintahkan laksanakan, dan apa yang Allah larang maka tinggalkan. Nah, ini kaidah sebetulnya, Pak. Apa yang Allah perintahkan kita, apa yang Rasulullah perintahkan kita laksanakan. Apa yang Rasulullah larang kita tinggalkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya yang tidak diperintahkan oleh Rasul dan juga tidak dilarang? Nah, ini jangan sampai kemudian kita keliru. Para ulama usul fikih itu sudah menciptakan atau merumuskan suatu metode dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kaidah dalam kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang diharamkan itu adalah apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Nah, kalau yang tidak dikerjakan Nabi, apakah otomatis berarti itu haram kan itu ya? Atau misalnya kalau itu diperintahkan Nabi, apakah otomatis itu menjadi wajib? Nah, ini makanya butuh kaidah, Pak. Karena sebagian orang zaman sekarang itu kemudian membuat kaidah baru bahwa kalau tidak dilaksanakan Nabi berarti haram. Nah, ini sebetulnya kaidah yang tidak pernah dituliskan oleh para ulama usul fikih dari zaman dulu. Baru ada kemudian zaman sekarang orang mengatakan kalau Nabi tidak mengerjakan berarti otomatis haram. Nah, ini berbahaya, Pak. Kaidahnya itu bukan seperti itu. Kaidahnya apa yang Nabi larang itulah yang diharamkan. Itu yang wajib kita tinggalkan. Tapi kalau pertanyaannya adalah kalau Nabi tidak mengerjakan, apa hukumnya? Apakah otomatis haram? Belum tentu. Ya, belum tentu. Nabi dulu nggak pernah makan soto Betawi, Pak. Ya, apakah soto Betawi haram? Kan gitu ya. Nabi dulu bicara kita masjid nih, ya. Di zaman Nabi belum ada masjid itu pakai kubah, ya, pakai karpet. Di zaman Nabi itu masjidnya di atas pasir, nggak pakai lantai. Apakah kemudian kita pakai karpet ini haram? Ya. Di zaman dulu nggak ada mimbar seperti ini, nggak ada mihrab seperti ini, rata itu, ya. Nggak ada mihrab tempat imam seperti ini, Pak, di zaman Nabi. Di Masjid Nabawi pada zaman Nabi belum ada mihrab, belum ada tempat imam. Ya, apakah mihrab itu juga haram? Nah, gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu metodenya dengan benar bahwa tidak semua, tidak otomatis yang ditegakkan Nabi itu kemudian haram. Yang haram itu apa yang kemudian Nabi larang. Nah, makanya sekarang kita pahami bagaimana cara mengikuti sunnah Nabi dengan benar. Apa yang dikerjakan Nabi itu bagaimana sih secara hukumnya kan gitu ya. Yang mana yang kita ikuti, ya, yang mana yang kemudian itu bukan bagian dari syariat. Ya, karena para ulama nanti membagi-bagi, Pak. Tidak semua sunnah Nabi itu adalah bagian dari syariat. Ya, kita nanti akan ke sana, Pak. Tapi sebelumnya begini. Sunnah Nabi itu sunnah ya. Kata sunnah itu definisinya apa? Itu tergantung dari siapa yang mendefinisikan, kan gitu ya. Apakah itu ulama ahli fikih, apakah itu ulama ahli hadis, atau ulama ahli usul fikih, itu beda, Pak. Sekarang misalnya kalau kita katakan perumahan sunnah atau kajian sunnah, sunnah apa yang dimaksud? Ya, sunnah apa yang dimaksud? Sunnah menurut pengertian ilmu usul fikih,
sunnah menurut pengertian ilmu hadis atau ilmu fikih. Itu beda ketiganya, Pak. Nah, sekarang gini. Sunnah kalau menurut ilmu hadis, ya, itu semua apa yang bersumber dari Nabi, mau perkataannya, perbuatannya, sifat fisiknya, ya, kemudian sifat khuluqiyah atau khalqiyah gitu ya, aw sirah, sawaun kana qoblal bi'tsah aw ba'daha, baik sebelum diutus jadi nabi ataupun setelah diutus jadi nabi. Itulah yang disebut dengan sunnah, tapi menurut ulama ahli hadis. Jadi sunnah menurut ulama ahli hadis itu adalah semua yang bersumber dari nabi, mau itu sebelum nabi diutus atau setelah diutus, mau itu perbuatannya, ucapannya, segala perilakunya. Nabi itu rambutnya agak dipanjangkan, itu sunnah atau bukan? Sunnah menurut ulama ahli hadis. Nabi itu istrinya ada banyak, ya, lebih dari 4. Itu sunnah atau bukan, Pak? Sunnah menurut ulama ahli hadis, ya. Nabi itu, ya, mohon maaf, kalau istinja itu pakai batu. Istinja pakai batu itu hukumnya sunnah atau enggak? Itu sunnah atau bukan, maaf? Sunnah Nabi, tapi menurut ulama ahli hadis. Tapi pertanyaannya begini, apakah semua sunnah dalam pengertian ahli hadis itu hukumnya wajib kita kerjakan? Nah, itu harus kita pahami. Nanti ada sunnah dalam ilmu fikih, itu beda lagi. Kalau sunnah dalam ilmu fikih, ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu tarikuhu, ya. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang diberi pahala kalau mengerjakan, tidak disiksa kalau meninggalkan. Itu sunnah dalam pengertian ilmu fikih. Misalnya ada sholat sunnah, ya, atau apalagi puasa sunnah, kan itu. Itu sunnah dalam pengertian ahli fikih. Jadi kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat tidak berdosa, gitu ya. Nah, kajian kita bukan kajian sunnah lagi, Pak, kajian wajib kalau kita nih, Pak, ya. Karena menurut ilmu hukumnya kan wajib, bukan sunnah lagi, gitu ya. Tapi ini sunnah dalam ilmu fikih beda banget, ya, dengan sunnah dalam pengertian ulama ahli hadis. Ada lagi, satu lagi, sunnah dalam pengertian ilmu usul fikih. Nah, kalau sunnah dalam pengertian ilmu usul fikih beda lagi. Aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Qur'an wa af'aluhu wa taqriratuhu allati yumkinu ayyakuna dalilan li hukmin syar'i. Perkataan Nabi selain Al-Qur'an, ya. Perbuatan-perbuatannya, takrir-takrirnya. Takrir itu artinya Nabi menyetujui. Nabi tidak secara tegas mengatakan boleh atau tidak boleh, tapi ketika sahabat melakukan di hadapan Nabi, Nabi diam. Artinya Nabi tidak protes atau tidak kemudian menyetujui terhadap perbuatan para sahabat. Itu namanya takrir, ya. Jadi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir-takrir Nabi yang mungkin dijadikan dalil hukum syar'i. Itu pengertian sunnah dalam usul fikih. Pertanyaannya, kan tadi ada kalimat yang mungkin menjadi dalil hukum syar'i atau yang bisa dijadikan sebagai dalil hukum syar'i. Berarti ada sunnah Nabi yang tidak bisa dijadikan dalil hukum syar'i. Ada, Pak, berarti. Karena definisinya mengatakan begitu. Sunnah Nabi yang dapat dijadikan dalil hukum, itu sunnah dalam pengertian usul fikih. Nah, berarti ada sunnah Nabi yang tidak bisa dijadikan landasan hukum syar'i. Contohnya apa? Contohnya sunnah Nabi yang sudah mansuh, ya. Ada sunnah Nabi yang sudah mansuh. Apa itu mansuh, Pak? Mansuh itu sudah kalau bahasa sekarang direvisi, ya, tapi bukan direvisi. Kalau direvisi kan berarti sebelumnya salah, ya. Kalau ini bukan direvisi, tapi di amandemen kalau undang-undang, ya. Apa? Dia disempurnakan, nah, gitu, ya. Jadi syariat itu kan diturunkan kadang-kadang bertahap, ya. Kadang awalnya kemudian dibolehkan, lama-lama diharamkan, seperti misalnya riba atau misalnya minum khamar. Itu kan tidak langsung bertahap, ya. Ada ayat yang membolehkan khamar, ya, ada dalam Al-Qur'an. Wa min samaratin nakhili wal 'anab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Itu ayat tentang bolehnya khamr, tapi itu kan mansuh, ya, sudah dihapus. Atau misalnya ayat tentang wasiat. Kalau ada almarhum meninggal, maka dia boleh berwasiat kepada ahli warisnya. Tapi ayat itu sudah mansuh, sudah dihapus oleh
ayat waris, An-Nisa 11, 12, 176. Jadi tidak boleh lagi almarhum itu memberikan wasiat pada ahli waris, karena Allah yang sudah memberikan wasiat buat ahli waris. Itu mansuh ayatnya. Nah, dalam sunnah juga ada sunnah yang mansuh. Nabi awalnya mengerjakan kemudian tidak mengerjakan, atau Nabi tidak mengerjakan kemudian mengerjakan. Contoh sunnah yang mansuh itu ya. Nabi pernah ditanya tentang bagaimana hukumnya orang yang berjima tapi tidak sampai keluar air mani. Apakah wajib mandi atau tidak? Kata Nabi, ya tawaddo kama ya tawaddo lis shalah. Cukup wudu saja, tidak wajib mandi. Itu hadis sahih, Pak, ya. Pertanyaannya, bisa dijadikan dalil atau enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah mansuh. Ada hadis sunnah yang kemudian lebih mutakhir yang mengatakan bahwa idza massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Kalau khitan dengan khitan sudah bertemu, maka sudah wajib al-ghuslu, sudah wajib mandi. Berarti tanpa harus keluar air mani ketika orang berjima hubungan suami istri, maka otomatis wajib mandi. Nah, ini kan harus kita pahami gitu Pak ya, bahwa tidak semua sunnah itu bisa dijadikan dalil hukum syar'i. Ada sunnah yang mansuh, pertama itu. Ada juga nanti sunnah itu yang ternyata bukan bagian dari hukum syariat. Misalnya terkait dengan misalnya hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Contoh misalnya struktur bernegara ya. Kalau misalnya pemimpin harus adil ya, harus amanah, tidak boleh zalim, itu bagian dari syariat. Tapi bagaimana bentuk pemerintahannya, bagaimana kemudian struktur kepemimpinannya, apakah harus ada kabinet apa gitu ya, harus ada presiden, wakil presiden, atau harus kerajaan tersebut, tidak ada aturan khusus dalam Islam. Buktinya 4 khalifah setelah Nabi kan beda-beda cara pengangkatannya kan itu ya. Nah, itu bagian dari hal-hal yang sifatnya duniawi yang bukan bagian dari hukum syariat. Contoh yang lain misalnya apa? Suatu saat ada sahabat Nabi, kan di Madinah itu rata-rata penduduknya Pak itu petani kurma ya, petani kurma. Kalau di Mekah kan rata-rata pedagang ya. Di Madinah orang-orang di Madinah kan terbiasa bertani kurma, mereka nanya ke Nabi. Karena Nabi itu kan dijadikan sebagai sumber apa ya? Orang bertanya kepada Nabi semua hal gitu terkait kehidupan waktu itu, jadi sumber hukum ya. Termasuk mereka bertanya tentang masalah bertani kurma. Ada sahabat Nabi bertanya, Nabi, lebih baik kita kawinkan ini kurma atau tidak ya? Ada talqih istilahnya, talqih sinai. Jadi dikawinkan secara manual gitu ya. Apakah boleh? Kata Nabi, tidak perlu. Ternyata setelah panen hasilnya jelek. Nabi, kok hasil panennya jelek, padahal kami sudah menjalankan saran dari engkau. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi fatwa Nabi tentang urusan kurma tadi itu bukan bagian dari syariat gitu ya. Itu murni pendapat beliau pribadi sebagai manusia, bukan, tidak ada kaitan dengan wahyu kan gitu ya. Nah, jadi ada hal-hal yang sifatnya sunnah Nabi, menurut ahli hadis itu sunnah Nabi, tapi belum tentu hukumnya boleh kita ikuti kan gitu ya. Bahkan ada sunnah yang haram juga. Ya, contoh apa? Sunnah yang haram. Ya tadi misalnya menikah lebih dari 4, itu sunnah, tapi sunnah yang haram gitu ya. Sunnah menurut ahli hadis, tapi hukumnya menurut ahli fikih adalah haram ya. Atau misalnya apalagi sunnah yang haram, puasa wisol ya, dari puasa dari semenjak fajar, terbit fajar, kemudian sampai terbit fajar lagi nggak buka-buka, itu puasa wisol. Nabi mengerjakan, nah itu sunnah Nabi. Nah, itu sunnah Nabi menurut ahli hadis. Menurut fikih hukumnya apa? Bagi kita haram. Itu ya. Jadi harus kita bedakan. Sunnah menurut ahli hadis iya, tapi apa hukumnya secara fikih itu bisa beda. Tidak semua sunnah itu bisa kemudian kita wajib melaksanakannya. Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang makruh dan seterusnya. Nah, jadi itu dari sisi pengertian. Maka begini Pak, kadangkala ya ada beberapa hadis yang kalau dipahami secara sepotong-sepotong itu malah bisa kemudian salah pemahamannya ya. Maka ada kaidah-kaidah, para ulama kemudian menetapkan beberapa kaidah dalam memahami sunnah. Pertama begini Pak, sunnah itu harus dipahami secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong.
Karena satu sunnah dengan sunnah yang lain, bahkan dengan Al-Quran itu saling menguatkan, saling menafsirkan satu sama lain. Maka kalau kita lihat satu hadis doang Pak, kadang-kala begini, kita karena sudah gampang mencari hadis di internet Pak ya, di Google, di YouTube, itu bisa jadi efek negatifnya orang itu kemudian ya dapat satu hadis kemudian difahami sendiri, diamalkan, dan disimpulkan hukumnya dari satu hadis itu. Padahal Pak, dalam menyimpulkan hukum itu ulama mensyaratkan itu harus orang mujtahid, dan mujtahid itu syaratnya minimal hafal ribuan hadis Pak. Jadi nggak cukup cuma satu hadis. Karena kalau cuma satu hadis, dua hadis, tiga hadis, ya kemudian disimpulkan begitu saja, malah bisa jadi salah. Nanti saya kasih contoh Pak. Contoh sunnah Nabi kalau dipahami secara sepotong-potong malah jadi salah ya. Yang kedua, kaidah yang kedua, melakukan kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang kontradiktif. Jadi kalau ada hadis yang seakan-akan kok ini yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, kok seolah-olah sabda Nabi itu kok saling bertentangan. Nah sebetulnya tidak saling bertentangan ya. Nanti banyak kemungkinan-kemungkinannya, maka harus dikompromikan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, melihat konteks dan maqasid hadis. Jadi kadang-kala begini Pak, ketika Nabi itu mengatakan sesuatu itu ada konteksnya, ada maqasidnya, ada latar belakangnya. Nah itu yang harus kita dalami. Jangan sampai kita hanya mengambil secara harfiah saja, padahal kita abaikan konteksnya, kita abaikan maqasidnya. Bisa jadi salah nanti Pak ya. Nanti saya akan kasih contoh ya. Kemudian yang keempat, memaknai kata atau istilah dengan benar. Kadang-kala namanya istilah itu Pak berkembang dari waktu ke waktu ya. Istilah zaman dulu kadang-kala berbeda dengan istilah zaman sekarang. Ya, satu kata bisa bermakna banyak hal. Ya. Misalnya nanti saya bacakan sekarang aja ya. Dalam suatu hadis Nabi itu mengatakan la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat para musawwir. Musawwir itu apa artinya Pak? Kalau sekarang musawwir itu tukang foto Pak. Ya. Apakah Allah melaknat tukang foto? Ya. Siapa di sini ada yang tukang foto Pak? Itu ada hadis itu Pak. La'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang suka moto, katanya gitu ya. Memang dalam bahasa Arab zaman sekarang kata musawwir itu artinya tukang foto, fotografer. Tapi di zaman Nabi musawwir itu bukan fotografer artinya Pak, gitu ya. Karena fotografi belum ada di zaman Nabi. Musawwir itu nanti ya pemahat patung ya dan seterusnya. Itu beda konteksnya ya. Jadi istilah itu harus disesuaikan dengan zaman waktu itu. Jangan dipakai, jangan memahami hadis dengan istilah zaman sekarang. Nanti bisa nggak nyambung gitu ya. Nah saya kasih contoh ini, misalnya kalau suatu hadis itu dipahami secara sepotong-sepotong, maka kemudian akan menjadi salah ya. Contoh begini. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Kesimpulannya apa Pak? Apakah miskin itu menjadi sunnah Nabi? Nah gitu ya. Ada orang salah paham, oh berarti kan Nabi berdoa pengen jadi miskin, berarti harusnya kita itu kalau pengen hidup seperti Nabi harusnya jangan jadi kaya, miskin. Karena Nabi suka menjadi orang miskin. Benar nggak begitu Pak? Berarti kalau orang itu kaya berarti hidupnya nggak sesuai sunnah Nabi gitu ya. Nah ini kalau bahayanya kalau kita hanya ambil sepotong hadis saja. Kita harus bandingkan dengan hadis yang lain. Contoh misalnya hadis riwayat Muslim ya. Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya dan tersembunyi. Tersembunyi artinya tidak ria, tidak sombong ya. Al-ghani berarti Allah mencintai orang yang hamba bertakwa yang kaya kan gitu ya. Nah, ada hadis yang ternyata berbeda bunyinya. Ternyata orang kaya pun mencintai Allah. Nah, terus bagaimana cara kemudian memahami hadis yang tadi bahwa Nabi meminta doa kepada Allah agar dihidupkan dalam keadaan miskin? Maka para ulama nanti kemudian memberikan penjelasan. Inilah kemudian kita pentingnya merujuk kepada penjelasan para ulama Pak dalam memahami hadis ya.
Ibnu Al-Athir mengatakan bahwa maksud miskin dalam doa Nabi itu bukan miskin dalam arti kita hidup melarat, Pak, ya, tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Tapi maksudnya adalah sikap tawadhu dan menjauhi sikap sombong. Itu artinya. Jadi kaya boleh, Pak, bahkan disukai Allah. Yang nggak boleh adalah kalau kaya tapi sombong, kalau kaya tapi merasa paling tinggi dan seterusnya, itu yang nggak boleh. Nah, jadi miskin di sini artinya dalam kiasan, ya, artinya sikap tawadhu dan menjauhi sikap sombong. Itu pertama, Pak. Nah, yang berikutnya nih, Pak. Ini yang sering rame nih, Pak, ya. Hadis tentang isbal, ya, hadis tentang isbal. Tahu isbal, Pak? Isbal itu artinya menjulurkan kain atau celana di bawah mata kaki. Itu isbal. Nah, ini sering menjadi kekacauan, ya, sering menjadi sumber konflik, ya, baik di dunia nyata apalagi di dunia maya. Nah, sering orang berdebat masalah itu, ya. Sebetulnya bagaimana sih kedudukannya atau posisinya dalam syariat, ya? Kita lihat hadisnya. Memang ada hadis riwayat Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa saja yang melebihi 2 mata kaki dari kain sarung maka tempatnya di neraka. Nah, berarti isbal hukumnya haram atau halal, Pak? Di neraka, Pak, gitu, ya. Orang yang kainnya di bawah mata kaki maka tempatnya di mana? Di neraka. Tapi ya, tadi, Pak, jangan ngambil hadis sepotong. Ya, lihat hadis yang lain bagaimana, ya. Misalnya hadis sama, ini hadis dari Imam Bukhari juga, hadis sahih juga, Pak. Dari Salim an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu minal khuyala la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Jadi orang yang menarik kainnya di bawah mata kaki dengan kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Qala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, inna ahada syiqqai izari yastarhi illa an ata'ahada dzalika minhu." Ya Rasulullah, ini kain sarung saya sebelah ini menjulur ke bawah. Kalau nggak saya pegang, ini pasti di bawah mata kaki, kata Abu Bakar, ya. Apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimman yasna'u dzalika khuyala. Sesungguhnya engkau, wahai Abu Bakar, bukan termasuk orang yang melakukan itu, menjulurkan kain di bawah mata kaki dengan kesombongan. Berarti apa yang diharamkan sebetulnya, Pak? Menjulurkan mata kakinya atau sombongnya? Ya, kesombongannya, Pak. Ya, entah bagaimana zaman dulu itu, ya, kain di bawah mata kaki itu seolah-olah simbol kesombongan. Jadi Nabi ketika ngobrol dengan Abu Bakar, tiba-tiba ada orang lewat dengan sombongnya menjulurkan di bawah kain di bawah mata kaki. Maka Nabi langsung mengatakan, innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala. Ternyata Abu Bakar juga kainnya menjulur ke bawah. Kan merasa tersinggung juga Abu Bakar, kan? Wah, berarti saya di neraka juga, kan, gitu, ya. Langsung nanya ke Nabi, kalau saya gimana? Ini kain saya juga kalau saya nggak pegang ini pasti menjulur ke bawah mata kaki. Kata Nabi, innaka lasta mimman yasna'u dzalika khuyala. Kamu bukan bagian dari orang yang melakukan itu karena sombong. Nah, berarti yang haram itu adalah kesombongannya. Maka hadis yang tadi itu harus ditarik dengan hadis yang ini. Pemahamannya harus digabungkan, ya. Jangan diambil sepotong-sepotong. Karena bisa jadi salah, kalau dua-duanya hadis sahih ini, Pak. Kecuali kalau misalnya hadis yang kedua tadi yang saya bacakan tentang Abu Bakar itu hadisnya dhaif, itu bisa jadi mungkin dibantah. Tapi dua-duanya hadisnya sahih, sama-sama riwayat Imam Bukhari. Maka masa kita buang yang satu, yang tadi gitu kita buang, kemudian kita ambil yang pertama, kan nggak mungkin. Ini sama-sama hadis sahih, kan, gitu, ya. Maka harus kita tarik pemahamannya kepada hadis yang tadi. Bahkan ini masih dalam riwayat Imam Bukhari juga. Nabi sendiri pernah menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala khasafatis syamsu wa nahnu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqama yajurru thawbahu musta'jilan hatta atal masjid. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah terjadi gerhana matahari sedang kami berada di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berdiri menjulurkan bajunya sambil terburu-buru hingga sampai ke masjid.
Jadi Nabi juga faktanya pernah. Sedangkan Nabi itu Pak maksum, tidak mungkin melakukan sesuatu yang haram, tidak mungkin. Maka kalau misalnya isbal itu ya, menjulurkan kain di bawah mata kaki itu haram, Nabi tidak mungkin pernah melakukannya. Tapi riwayat Imam Bukhari mengatakan beda, bahwa Nabi suatu kali pernah ketika menuju masjid untuk melaksanakan sholat gerhana matahari itu sambil kemudian menjulurkan kainnya. Nah, ini kan hadis yang menguatkan lagi bahwa yang haram itu bukan menjulurkan kainnya, tapi apanya? Kesombongannya. Nah, sekarang bisa jadi terbalik, Pak. Yang kemudian tidak isbal, nah bisa jadi malah terjangkit kesombongan, bisa jadi kan merasa dirinya paling sesuai sunnah, yang lain itu tidak sesuai sunnah. Itu malah bisa jadi terbalik, malah bisa jadi dia yang sombong kan gitu ya. Nah, ini yang bahaya. Jadi sekali lagi harus kita ambil secara menyeluruh pemahamannya, tidak boleh sepotong-sepotong. Ini contoh yang lain, Pak. Contoh yang lain ya. Kalau kita ambil sepotong-sepotong bisa salah. Ada satu riwayat hadis yang mengatakan Nabi itu melarang bertani. Ya. An Abi Umamah Al-Bahili hina yanzuru ila alatil harbi ay mihras faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu hadzal bait qaumun illa adkhalahu Allahu adzil. Dari Abu Umamah Al-Bahili ketika melihat alat-alat pertanian, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, tidaklah masuknya alat-alat ini, yaitu alat-alat pertanian ya, ke rumah suatu kaum, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam kehinaan. Berarti orang bertani itu hina. Benar apa enggak, Pak? Nabi mengatakan orang yang menyimpan alat pertanian di rumahnya, maka dia akan tertimpa oleh kehinaan, kata Nabi. Itu hadis-hadis sahih. Apa maksud dari hadis ini kan gitu ya? Harus kita pahami dulu apa maksudnya. Bagaimana cara memahaminya? Cari hadis yang lain yang satu konteks dengan hadis itu. Ya, tidak hanya ngambil satu hadis aja. Nah, dari riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma akala minhu lahu shadaqah." Ya. Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya. Nabi malah memuji orang yang bertani. Satu orang menanam pohon, orang yang memakan buah dari pohon itu maka menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya, kan gitu ya. Nah, berarti kan ada sedikit kontradiktif nih. Kok tadi Nabi seolah-olah melarang orang bertani, tapi hadis lain Nabi memuji orang bertani, ya. Maka bagaimana cara memahami hadis yang pertama tadi? Ini pentingnya kita cara fiqhul hadis ya, bagaimana cara kita memahami hadis. Maka para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Nabi mengatakan bahwa orang yang di rumahnya menyimpan alat pertanian itu mendapatkan kehinaan, maksudnya konteksnya adalah di zaman itu orang-orang yang bertani waktu itu mereka menolak untuk ikut berjihad. Jadi daripada mereka berjihad mending bertani aja. Ya. Kan ngasilin uang, ngasilin hasil panen daripada jihad, resikonya mati kan, mending bertani aja gitu ya, cari aman. Nah, Nabi mengatakan itu dalam konteks seperti itu. Jadi orang bertani karena menghindari dari jihad. Padahal waktu itu jihad itu sedang disyariatkan karena sedang banyak musuh yang kemudian mengancam. Tapi mereka itu malah menolak untuk berjihad dan hanya bertani saja. Nah, konteksnya seperti itu. Jadi dipahami konteksnya bagaimana. Jangan kemudian karena kita dapat satu hadis ini mengatakan berarti bertani itu hina. Wah, Nabi mengatakan seperti itu. Memang hadis-hadis sahih, tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau orang itu memilih bertani dengan meninggalkan jihad. Itu ya. Itu contoh ya bagaimana kita melihat konteks suatu hadis. Nah, banyak misalnya ini penting juga nih, Pak. Apa hukumnya seorang perempuan tanpa mahram ya bepergian sendirian? Misalnya ada mahasiswi dari daerah orang Jogja misalnya, kuliahnya di Jakarta. Ya, dia ngekosnya bersama teman-temannya, enggak sama mahramnya, enggak ditemani bapaknya atau kakaknya, sama teman-temannya. Itu pertanyaannya boleh atau enggak, Pak? Ya. Seorang perempuan, Pak, enggak ada mahramnya, melakukan perjalanan jauh, pergi dari rumahnya bahkan bukan hanya 3 hari 2 hari. Ya, 8 semester, 4 tahun. Itu hukumnya gimana, Pak? Ada hadisnya, riwayat Bukhari Muslim. La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin.
Tidak boleh ada seorang wanita yang melakukan safar perjalanan kecuali bersama mahramnya. Ya, gimana Pak hukumnya Pak? Haram dong Pak? Ya, mahasiswa dari daerah kuliah di Jakarta, di kota, tanpa ada mahram. Ada hadisnya. Janganlah seorang perempuan itu melakukan safar perjalanan kecuali ditemani oleh mahramnya. Berarti nggak boleh harusnya Pak ya? Benar nggak Pak? Gimana? Bingung Pak? Ini hadisnya sahih loh Pak. Kalau antum menolak hadis ini berarti antum menolak sabda Nabi. Ya, antum berarti tidak sesuai sunnah. Nah, masalahnya bukan di hadisnya yang salah Pak, cara memahaminya gitu. Bagaimana cara memahaminya? Lihat hadis yang lain. Apa konteks larangan itu? Apa latar belakang Nabi melarang itu, kan gitu ya. Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Nah, dari kita menemukan jawabannya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang lain ya, dari Adi bin Hatim. Ada sahabat namanya Adi bin Hatim. An Adi bin Hatim qala sallallahu alaihi wasallam, ya Adi, hal ra'aital hairah, wahai Adi, ya. Mungkin Ustadz Adi Hidayat namanya dari sini ya. Nah, sahabat namanya ada Adi ternyata. Jadi bukan nama Indonesia, itu nama Arab Pak, itu Adi itu ya. Ada namanya sahabat namanya Adi. Ya Adi, hal ra'aital hairah, wahai Adi, apakah kamu pernah mendengar kota atau kamu pernah melihat kota yang namanya Hirah ya? Qultu lam araha. Enggak pernah sih Nabi, saya enggak pernah melihat kota namanya Hirah. Waqad unbi itu anha, tapi saya sering mendapat kabar tentang kota itu ya. Qala fa in talat bika hayatun, kalau umurmu panjang, la tarayna ad-da'inata tartahilu minal hirah hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illallah. Apabila kamu umurmu panjang, maka kamu akan melihat seorang wanita melakukan perjalanan dari Al-Hirah sampai tawaf di Ka'bah, ia tidak takut apapun kecuali Allah. Jadi Nabi mengakui bahwa nanti suatu saat ketika kondisi aman, seorang wanita sendirian pun dia berani melakukan perjalanan dari Hirah ke Ka'bah untuk bertawaf di Baitullah. Jadi apa maksud dari hadis ini? Bahwa ya, bukan haramnya seorang perempuan berjalan sendirian tanpa mahram, itu bukan maksudnya adalah karena waktu itu kondisi yang tidak aman. Ya, di masa jahiliyah kan masih ada sisa-sisa tradisi jahiliyah, Pak, di mana banyak qati'ut thariq. Apa itu qati'ut thariq? Kalau sekarang di sini begal, Pak, ya. Jadi makanya begal itu dulu sangat booming lah, banyak gitu ya begal itu di zaman Nabi, karena antara satu kampung dengan kampung lainnya itu kan dipisah dengan padang pasir yang jauh gitu ya, tidak ada peradaban. Nah, disitulah para begal itu mereka menjalankan aksinya. Ketika kafilah dagang lewat, mereka curi, bahkan dibunuh dan seterusnya. Ketika perempuan lewat, diperkosa dan seterusnya. Itu begal masih banyak zaman itu. Makanya hukuman bagi begal itu dalam Al-Quran sangat berat, disalib, ya, dipotong tangan dan kirinya secara menyilang, ya, karena waktu itu begal sangat-sangat banyak. Nah, jadi kondisi belum aman, makanya Nabi melarang seorang perempuan itu kalau bisa pergian itu ditemani mahramnya. Karena kalau ditemani orang lain kan haram gitu ya. Maka ditemani oleh mahramnya supaya aman. Nah, ketika nanti kondisi akan menjadi aman, sebagaimana Nabi mengatakan kepada Adi bin Hatim tadi, maka akan ada perempuan dia sendirian berani dari Hirah ke Ka'bah itu berjalan sendirian sampai kemudian untuk tawaf di Ka'bah. Artinya kalau memang kondisi aman, ya, maka tidak masalah sebetulnya. Sekarang kan perjalanan aman, Pak, ya, dari Jogja ke Jakarta naik pesawat kan insya Allah nggak ada begal kan ya, kalau di pesawat ya gitu. Naik kereta nggak ada begalnya. Sekarang udah aman kereta, nggak kayak zaman dulu, Pak, ya, masih banyak copet ya, banyak pedagang kaki lima, segala pedagang asongan seterusnya. Nah, sekarang kereta sudah aman, pesawat sudah aman. Nah, selama aman di jalan nggak ada masalah. Jadi latar belakang larangan tadi itu ada kondisi yang tidak aman, membahayakan ya, gitu. Itu makanya kita harus lihat secara lengkap. Lagi, Pak, ya, lagi contoh yang lain nih, Pak, ya, biar puas nih, Pak. Ya. Nih contoh yang lain, Pak, kalau kita memahami hadis secara tidak lengkap. Ada satu riwayat dari Imam Ahmad, Imam Tabrani, dan dari Imam riwayat dari Imam Ahmad ya. Kata Nabi, al-a'immatu min Quraisy,
al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu harus dari suku Quraisy. Itu. Mereka memiliki hak atas kalian dan kalian juga memiliki hak atas mereka. Jadi hadis ini mengatakan syarat seorang pemimpin adalah harus dari suku Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu harusnya dari suku Quraisy. Sekarang pemimpin kita orang Quraisy bukan, Pak? Jangan orang Quraisy, Pak, ya. Enggak ada potongan orang Arab. Enggak ada mancung-mancungnya kan gitu ya, orang Jawa, ya. Padahal Nabi mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu harus dari kalangan Quraisy. Gitu. Apakah ini berarti sikap fanatisme kelompok? Berarti Nabi itu kemudian punya fanatisme kabilah gitu ya, sehingga pemimpin itu harus dari suku Quraisy. Nah, kalau orang nggak paham bahkan menyerang Nabi dari sisi itu. Lihat, Nabi Muhammad itu orangnya fanatik, punya paham fanatisme kelompok gitu ya, bahwa pemimpin itu harus eksklusif dari kalangan Quraisy. Ternyata bukan itu maksudnya, Pak, ya. Bagaimana cara memahaminya? Bahwa Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah itu ya mengatakan teks hadis Quraisy itu harus diterjemahkan sebagai simbol kriteria substantif. Jadi maksudnya apa? Orang Quraisy di zaman Nabi itu memang suku yang paling istimewa. Ya, mereka itu punya sifat-sifat keberanian, kekuatan, amanah, dan mampu bersikap adil. Sebab Quraisy itu memiliki akar sejarah panjang sebagai suku paling kuat, berpengaruh dan dihormati. Artinya secara tidak langsung ini sebetulnya bahasa simbolis saja. Bukan berarti harus dari suku Quraisy, tapi maksudnya adalah kriterianya kalau bisa kayak orang Quraisy gitu. Berani, amanah, jujur, tidak bisa diintervensi, ya gitu ya. Berpengaruh, itu maksudnya. Karena itu simbol-simbol pemimpin Quraisy di zaman itu. Kabilah yang sangat dihormati, ditakuti, ya, berani dan punya sikap amanah. Itu yang penting. Jadi itu yang kita terjemahkan, itu yang kemudian kita pahami dari hadis itu. Bukan berarti harus dari suku Quraisy, bukan itu artinya gitu ya. Oke. Yang lain, Pak, yang sederhana, Pak, ya. Banyak kita kemudian memahami tentang bahwa sunnah kita berbekam, ya. Sunnah kita kemudian siwak, sunnah apalagi memanah, ya, apalagi berkuda dan seterusnya. Nah, sebetulnya tidak salah kita menghidupkan itu, Pak. Kita menghidupkan lagi sunnah di zaman Nabi, kita berbekam, kita siwak, itu tidak salah. Tapi yang harus kita pahami bahwa itu adalah sekedar wasilah, Pak. Jadi berbekam, siwak dengan kayu siwak yang kita kenalkan, ada kayu siwak tuh ya. Kayu apa namanya itu, Pak? Kayu Arab ya, yang dipakai buat siwak gitu ya. Kemudian memanah, itu adalah wasilah, itu adalah media. Tujuannya bukan itu. Tujuannya apa? Berbekam untuk apa? Supaya sehat. Siwak supaya apa? Bersih, ya. Memanah, berkuda supaya apa? Latihan untuk keterampilan berjihad. Itu yang kita ambil tujuannya, Pak. Jadi bukan kemudian kita berhenti pada berbekamnya. Sampai begini, ada orang yang kemudian anti kepada dunia medis, ya, anti perobatan kesehatan modern, anti obat-obatan kimia, dan lebih memilih bahwa yang benar itu hanya satu, berbekam. Ini yang salah, Pak, gitu ya. Berbekam itu iya bagus, tapi itu bukan tujuannya. Tujuannya sehat. Apapun yang kemudian kita bisa mengantarkan itu pada kesehatan, maka itulah sunnah Nabi, gitu ya. Siwak sekarang sudah ada odol. Bukan berarti hanya boleh pakai kayu itu. Tujuannya adalah supaya bersih itu. Sunnahnya adalah supaya gigi kita bersih, bukan pakai kayu siwaknya. Memanah sama juga, Pak. Memanah, berenang itu kan media saja supaya terampil berjihad. Zaman sekarang apa? Menembak, gitu, Pak, ya. Apalagi jadi pilot pesawat tempur kan gitu ya. Nah, itu lebih sunnah lagi sekarang kan, karena orang perang sekarang udah nggak pakai panah lagi, Pak, ya. Nggak pakai kuda lagi, pakai tank, Pak, gitu ya, pakai AK-47. Nah, itu. Jadi harus kita pahami tujuannya, bukan sekedar wasilah. Oke. Saya kira itu, Pak, ya, terkait dengan beberapa contoh bahwa hadis itu ketika disalahfahami, baik hanya dipahami sepotong-sepotong atau tidak paham terhadap konteksnya, atau kita misalnya salah dengan memaknai istilahnya, kayak tadi misalnya inna asyaddana si adaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah
al-musawwirun. Kemudian kita terjemahkan tukang foto, bukan. Ya, itu istilah baru. Al-musawwir itu di zaman Nabi adalah istilah untuk menggambarkan orang yang berprofesi sebagai pemanah patung yang waktu itu disembah, gitu ya. Jadi kita sekali lagi, apa solusi yang paling aman bagi kita ketika mengikuti sunnah? Tentu tidak hanya melihat bagaimana teks hadisnya saja, tapi kita harus pahami bagaimana cara memahaminya dengan berpedoman pada pendapat para ulama. Ya, kayak begini Pak, kita melihat rambu di tengah jalan Pak. Rambu-rambu itu kan ada artinya. Tujuannya adalah supaya orang tertib di jalan, ya. Tapi kalau orang salah memahami rambu atau tidak paham terhadap rambu lalu lintas, yang jadi malah kebalikan, ditilang jadinya, kan gitu Pak ya. Ada orang melihat rambu dilarang P atau dilarang S, kan itu ada artinya sendiri-sendiri Pak. Kalau dilarang P artinya apa? Tidak boleh parkir. Kalau S tidak boleh berhenti. Bedanya apa Pak? Nah, bedanya apa? Dilarang berhenti dengan sama dilarang parkir gitu ya. Kan sampai ada kejadian di TV itu Pak, gara-gara debat polisi sama supir taksi, gara-gara memahami rambu tuh Pak, nggak selesai gitu ya. Itu baru rambu lalu lintas Pak. Ini pedoman hidup hadis Nabi, maka harus dipahami secara benar. Makanya kalau orang bikin SIM kan harus ada ujiannya Pak, ujian memahami rambu lalu lintas diantaranya, supaya orang itu selamat di jalan gitu ya. Nah kalau orang nggak paham rambu lalu lintas, padahal tujuannya supaya orang tertib, malah jadi nggak tertib. Sama hadis itu pun ada cara untuk memahaminya. Nah, kalau salah pahaminya malah menjadi menyesatkan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira tidak ada pertanyaan Pak ya? Atau ada? Oh iya. Saya kira nggak ada Pak.